Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya akan mengulas tentang kura-kura dari Afrika ya, mud turtle Afrika, kura-kura lumpur Afrika ya. Nama ilmiahnya adalah Pelomedusa subrufa. Baik, saya akan ini kolamnya kayak gini ya. Ini bekas sumur ya, bekas sumur tua. Saya semen di bawahnya dan saya kasih air dengan ketinggian sekitar 30 cm ya. Oke, kita cari ini kuranya. Oke, kuranya seperti ini ya teman-teman ya. Ini masuk ke dalam subordo Pleurodira alias kura-kura leher samping atau side neck turtle ya. Jadi ini masih satu golongan dengan kura-kura dada merah, dada pink maupun dada putih ya. Oh, seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Jadi kura-kura ini ukuran maksimal sekitar 13 sampai 15 cm ya, ukuran maksimalnya. Warna karapak seperti buah zaitun yang masih muda ya, masih muda atau setengah matang mungkin ya. Seperti ini ya, ini skutnya normal ada 13 ya. Lalu kepalanya ini dengan leher yang agak panjang ya, agak panjang dikit ya ini ya. Terus kepalanya itu ceper ya, ceper seperti ini ya. Lalu dia punya wajah smiling face ya, jadi kayak tersenyum dia ya, kayak tersenyum ya. Bukan gila tapi ya, emang smiling face ya, kan lucu ini ya. Kura-kura ini kalau lihat dari apa namanya bentuknya ya, dia ceper ya, relatif ceper ya, karena dia sukanya bersembunyi di dalam tanah atau pasir ya, menyembunyikan diri di dalam tanah atau pasir. Dan kalau lihat dari jari-jarinya, dia bukan perenang yang baik ya, tapi dia cukup punya kemampuan memanjat ya yang cukup baik. Jadi kura-kura ini kemungkinan kabur-kaburannya itu agak tinggi ya, lumayan ini ya. Ini bisa naik-naik dia itu, pinter naik-naik ya. Jadi kayak gini, kalau saya lihat sih kaki-kaki depannya ini sama kukunya ini kayak tikus tanah bentuknya ya. Ini tandanya dia bisa masuk ke dalam atau sembunyi ke dalam pasir dan lumpur ya. Kura-kura penggali ini loh ya. Dari ini teman-teman ya, smiling face. Plastronnya seperti ini, dan ini sepertinya betina ya. Jadi kura-kura ini asalnya dari Afrika, tepatnya di Sub-Sahara dan Yaman bagian selatan ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, betina ini. Dan mekanisme pertahanan diri dari kura-kura ini yaitu dia mengeluarkan bau ya. Baunya itu mirip bau tikus curut ya, celurut. Nah, kalau tikus biasa itu kan lebus ya. Kalau ini kayak tikus curut ini. Jadi ini udah mengeluarkan bau ya, tanpa diprovokasi, hanya gini ini mengeluarkan bau. Mungkin kalau di alamnya untuk menghindari pemangsa, jadinya pemangsa yang lapar pengen cari makan ya, makan binatang lainnya dan menemukan kura-kura ini, lalu dia mengeluarkan bau, jadi selera makannya hilang sehingga tidak jadi makan. Tapi untuk manusia ya nggak terlalu berpengaruh ya, buktinya ini nggak apa-apa, ini nggak beracun ya. Tapi ini kan kura-kura bukan untuk dikonsumsi ya. Kalau orang Indonesia itu nggak makan kura ya. Oh ini ya, ini betina ya, seperti ini ya bentuknya.
Jadi kura-kura ini kayaknya imut ini teman-teman ya. Padahal senyumnya ini senyum joker ini betulnya ini. Ini salah satu kura-kura yang agresif ya. Baik kepada kura-kura lain maupun dengan sesama jenisnya ya. Apalagi yang jantan. Jantannya itu sangat teritorial alias dia menjaga wilayahnya sekuat tenaga ya. Jadi kalau punya jantan lebih dari satu dan betina yang banyak, misalnya kita breeding ya, itu harus dirotasi jantannya, mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sekali dirotasi antara jantan A, B sama C. Misalnya kita punya 3 ekor jantan dengan 5 ekor betina misalnya ya. Kalau betina sama betina nggak masalah ya, jadi bisa dicampur ya, meskipun ada beberapa kasus yang suka dibully ya, ada yang dibully biasanya. Tapi hati-hati dengan jantannya ya, jangan memasukkan kura ini jantannya lebih dari 1 ekor ya, 1 ekor aja cukup ya, karena sangat teritorial sekali ya. Dan kura-kura ini haram untuk digabung dengan kura-kura jenis lain, meskipun kecil ya, tampangnya imut, tapi dia bisa membuat cacat atau bahkan membunuh kura-kura jenis yang lebih besar ya. Jadi hati-hati teman-teman, ini kura-kura ini gini-gini agresif. Makanya ini saya taruh di kolam yang saya sendirikan, nggak saya campur jenis lain. Ini ada 5 ekor dan ini hasil captive breed dari teman saya yang di Malang ya. Dia ternak kura-kura ini dan produksinya lumayan cukup banyak ya. Lalu saya beli sekitar 5 ekor ya. Awal beli itu cuma 2 cm, kecil ya, hitam-hitam. Lalu ukuran 4 cm sudah mulai saya masukkan kolam, dan ini belum 1 tahun, ini mungkin masih ya 10 bulan lah ya, hampir 1 tahun. Ini udah ukurannya sekitar 13 atau 14 cm ini. Jadi ini udah dewasa muda dan siap untuk kawin gitu teman-teman ya. Dan saya ini cuman punya 5 ekor ya. Moga-moga ada yang jantan nih, coba nanti saya cari. Betina semua ini teman-teman ya. Kayaknya saya belum beruntung. Sepertinya betina semua, kok nggak ada masalah itu. Biasanya pengalaman teman saya itu kalau ada jantannya itu biasanya ada beberapa betina yang nggak utuh ya, cacat, alias cacat. Nah seperti ini teman-teman ya, kura-kuranya ya, betina lagi ya. Nanti saya akan nyari jantannya mungkin ya, beli nanti. Harus dapat ini soalnya udah ukuran segini, udah siap kawin nih teman-teman ya. Jadi dia itu perilakunya kalau pagi sampai sore ya, maghrib, dia itu mengubur di pasir ini ya, di pasir ini, pasir yang saya sediakan ya. Nanti habis maghrib ya, jam 7 atau isya itu dia mulai keluar untuk minta makan biasanya. Nah kura-kura ini omnivora betulnya, dia oportunistik, tapi dia lebih ke karnivor ya, lebih ke karnivor. Dia jarang, kalau nggak lapar-lapar banget dia nggak akan makan sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan ya. Nah, jadi kura-kura ini relatif sabar kalau dengan orang ya, jadi dia nggak gigit, cuman dia mengeluarkan bau yang nggak sedap ini saya nahan napas ini, baunya kayak curut ini, baunya ini kayak got gitu ya, got yang busuk gitu ya. Ini nggak masalah, ini nggak apa-apa. Ini kan salah satu bentuk perlindungan mereka untuk menghindari mangsa yang ingin memangsa dia. Itu teman-teman ya. Ya ini salah satu kura-kura yang punya daya tahan tubuh yang bagus. Jadi saya selama miara kura ini nggak pernah sakit ya. Dan karapasnya itu tebel, dia itu tebel ya. Oh tebel, bahkan lumut aja nggak nempel sama dia itu, dan dia nggak pernah sakit, nggak pernah ada masalah ini.
selama di kolam saya ini nggak pernah ada masalah, baik-baik terus ini ya, dan utuh ini, kuku-kukunya, ya ekornya, dia hidup damai. Ya mungkin karena hidup damai, soalnya ini udah dari kecil ya, dari baby satu clutch. Waktu itu saya beli 5 ekor ya di clutch yang sama, mulai kecil sampai segede ini itu selalu bersama ya. Jadi itu salah satu keuntungan kalau kita miara dari baby dan jumlahnya lebih dari 1 ya. Jadi dia sudah saling kenal ya. Memang ini saudara ini. Kalau kawin-kawin nah inbreeding. Kalau di anjing sama kucing kan nggak boleh ya inbreeding ya. Apalagi jenis-jenis yang mahal itu nggak boleh. Kalau di kura-kura nggak masalah biasanya ya. Jarang mereka cacat. Kalau cacat genetik ya alhamdulillah bisa jadi albino atau morph lainnya gitu teman-teman ya. Tuh ya. Oh, mulus ini ya, mulus padahal di kolam ini kolamnya budak budak terus jemur, kalau jemur di sini dia ya naiknya ke sini manjat. Saya juga heran ini kok kenapa ya dia, oh ini udah marah dia, oh, ya merasa terganggu dan baunya makin tajam. Padahal selaputnya ini nggak terlalu lebar ya. Tanda-tandanya bukan kura yang pintar berenang, tapi faktanya dia mampu di air kedalaman 30 cm ya, dan dia bisa manjat ke situ dengan mudah ya. Jadi ini nggak pernah ada masalah betulnya. Begitu teman-teman ya. Oke, sekian dulu ulasan saya tentang Pelomedusa subrufa, kura-kura lumpur Afrika yang salah satu kura-kura tangguh, mudah dipelihara, tapi untuk ternaknya bisa dikatakan mudah dan bisa dikatakan sulit ya, tergantung kita bisa ngatur atau merotasi jantannya kalau misalnya lebih dari 1 ya. Oke, itu dulu teman-teman ya. Jadi untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata ya, atau tidak berkenan ya, kata yang tidak berkenan. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.